Ikuti dialog kentongan. Ya, selamat sore pendengar program 1 RR Tarakan dimanapun Anda berada. Kita berjumpa lagi dalam program Dialog Kentongan edisi Selasa ya 4 Maret 2025. Bersama saya Andre Rianta dan pendengar Anda bisa mengikuti program Dialog Kentongan ini melalui program 1 RR Tarakan FM 97,9 MHz atau untuk Anda yang berada di Kabupaten Bulungan ya Anda juga bisa mendengarkan kami melalui FM 99,9 MHz dan juga untuk Anda pendengar yang berada di Kabupaten Malino, kami juga menyapa Anda melalui FM 95,3 MHz. Kami juga menyapa Anda pendengar yang mengikuti kami melalui channel YouTube RR Tarakan Official dan juga untuk Anda yang mengikuti melalui aplikasi RR Digital yang juga Anda bisa download secara gratis di App Store dan juga di Play Store serta audio streaming kami di www.rri.co.id. Di kesempatan sore hari ini tema yang kita angkat adalah ibadah puasa bagi anak dan orang sakit ya. Kita ketahui pendengar ibadah puasa tentu menjadi sebuah kewajiban untuk umat muslim ya apalagi di bulan suci Ramadan. Namun seperti apa untuk Anda yang mungkin ingin melatih anak ataupun bagi Anda yang memiliki riwayat sakit, kita akan berbincang-bincang bersama kami di studio program 1 RR Tarakan. Telah hadir narasumber kita yang merupakan Kepala Puskesmas Sebengkok Kota Tarakan, Dr. Putri Dian Vitasari. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat sore dokter. Selamat sore Mas Andre. Iya, alhamdulillah sehat. Iya dokter, ini kalau kita berbicara tentang ibadah puasa bagi anak dan orang sakit ya, tentu ada beberapa catatan tentu, apalagi untuk orang tua yang mungkin baru mau mengajarkan anaknya untuk berpuasa. Nah, kita mau bahas tentang puasa dan anak juga nih dokter ya. Bagaimana sih sebenarnya dokter panduan yang tepat nih bagi orang tua yang ingin melatih buah hatinya di rumah untuk berpuasa, atau adakah kriteria mungkin mulai dari usia sekian boleh diajarkan, kemudian tahapannya seperti apa? Silakan dokter. Baik, terima kasih. Ya, untuk anak-anak karena memang manfaat puasa ini juga sangat bagus ya buat anak-anak. Kalau secara ilmiah itu dikatakan bahwa untuk anak puasa itu dia bermanfaat juga untuk meningkatkan sistem imun tubuh. Jadi bisa meregenerasi sel-sel imunitas sehingga anak itu menjadi lebih kebal terhadap penyakit. Dan juga kita tahu bahwa puasa pastinya akan melatih seorang anak untuk lebih disiplin pastinya ya Mas Andre ya, untuk bisa menahan godaan laparnya atau juga dia juga bisa menahan godaan untuk minum atau makan. Nah, untuk melatih anak-anak sebenarnya itu tergantung dari anaknya masing-masing, dan saya rasa dari usia sedini mungkin dari usia balita misalnya 5 tahun atau mungkin anak prasekolah ya, mungkin di usia TK atau PAUD itu sudah bisa mulai kita ajarkan. Tentunya pastinya bertahap, kita lihat juga kemampuan anak-anak kita masing-masing. Biasanya sih yang dimulai itu kalau orang tua mengajarkan pasti puasa setengah hari ya Mas Andre ya. Jadi yang pertama dilatih itu adalah kemauan dia bangun untuk sahur dulu. Nah, itu sahur, kemudian dia akan tetap beraktivitas seperti biasa. Mungkin kalau dia sekolah dia tetap sekolah. Nah, nanti biasanya jam 12 nih pulang sekolah, pulang dia buka puasa. Nah, itu tidak masalah. Jadi kita melatih tubuh dulu karena kita tahu mungkin tantangan puasa itu lumayan berat, apalagi kalau anak-anak itu tetap bersekolah seperti biasa. Nah, kita latih dulu dia puasa setengah hari misalnya, kemudian mungkin di tahun depan sudah bisa mulai full atau di 2 tahun kemudian sudah bisa mulai full sambil diajarkan. Karena pengalaman yang kami dapat di lapangan itu kadang anak-anak itu kalau sudah mulai dilatih setengah hari malah dia tertantang untuk dilatih full gitu kan, karena dia merasakan kalau kita kan suasananya kalau puasa itu kan agak berbeda ya. Kita akan makan sama-sama satu keluarga, buka puasa bersama. Nah, di situ pasti dia juga akan mau deh coba satu hari full gitu kan, apalagi kadang ada juga anak-anak yang nggak enak aku makan padahal yang lain kakak nggak makan. Nah, bisa seperti itu juga. Baik, artinya ada tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan dan juga harus diperhatikan. Nah, tentunya nih dokter ya, kita juga kan kadang-kadang orang tua tuh mau melatih anak juga kita harus tahu apakah anak ini memiliki tanda-tanda
khusus gitu yang perlu diperhatikan juga, misalnya ada masalah kesehatan khusus. Nah kadang-kadang kan orang tua ini nggak semuanya ya dokter ya memeriksakan mungkin kesehatan anaknya rutin di fasilitas kesehatan. Ada nggak sih dokter mungkin tanda-tanda kesehatan yang perlu harus diperhatikan juga untuk orang tua nih dokter, ketika mungkin dicoba setengah hari kok kayaknya dia nggak sampai jam 12 siang udah nggak kuat misalnya, tuh gimana dok? Ya betul. Jadi mungkin tren penyakit di anak-anak itu lebih sering itu adalah penyakit infeksi ya, Mas Andre ya. Jadi kalau kalau penyakit infeksi saya rasa orang tua semua bisa tahu. Jadi pasti ada demam, kemudian batuk pilek dan semuanya. Tapi kalau misalnya penyakit yang mungkin tersamarkan, nah sekarang yang lagi tren itu kan adanya penyakit kencing manis pada anak-anak. Nah ini lagi banyak karena sejujurnya itu perubahan di pola makan ya, karena jajanan terus terang banyak sekali sudah mungkin yang manis-manis gitu kan, yang mungkin berasal dari minuman saset yang kita tahu kita tidak tahu pemanisnya terbuat dari apa, dan juga ada pengawet. Nah memang ada beberapa kami dapatkan kasus, ada laporan juga dari SD bahwa ada anak-anak yang sudah gula darahnya tinggi. Nah memang itu harus diwaspadai secara dini, apalagi mungkin bisa dilihat kalau misalnya seorang anak cenderung obesitas ya, cenderung gemuk. Nah itu boleh sebenarnya dari usia SD bisa sudah diperiksakan, dilakukan screening, mungkin bisa dilakukan pemeriksaan gula darah khusus untuk yang obes. Nah, memang gejalanya betul kalau misalnya untuk kencing manis ini dia memang akan cenderung lebih lemas pada saat puasa karena mungkin gula darahnya menjadi tidak terkontrol. Baik. Ya dokter, kalau berbicara tentang tips menjaga asupan nutrisi, karena biasanya ya kalau bulan puasa ini kan orang tua tuh begitu menggebu-gebu, wah mau menyajikan ini. Nah kalau untuk mau melibatkan anak berpuasa tuh asupan nutrisi seperti apa nih yang perlu diperhatikan orang tua nih dokter? Iya. Untuk asupan nutrisi itu prinsipnya adalah nutrisi yang seimbang. Jadi bukan berarti kita kan selalu ya kalau orang Indonesia itu kalau nggak makan nasi itu nggak makan. Nah jadi pas udah buka puasa balas dendam yang dikasih nasinya segunung. Nah itu nggak bagus juga gitu. Jadi prinsipnya baik itu pada anak maupun orang dewasa, pada saat kita sahur dan berbuka puasa yang kita jaga itu adalah nutrisi yang seimbang. Karbohidrat itu secukupnya. Kemudian tetap harus ada sayur-sayuran. Dan buah, tetap harus ada proteinnya juga. Jadi itu yang harus diperhatikan dari sisi makan. Kemudian minumnya juga harus sekitar 2 liter ya per hari atau sekitar 8 gelas. Nah 8 gelas itu nanti pembagiannya bisa 2-4-2 gitu. Jadi misalnya saat berbuka itu minum 2 gelas, kemudian malam sampai menjelang tidur nanti minum lagi 4 gelas, kemudian nanti sahur minum lagi 2 gelas. Jadi yang dicukupin itu adalah nutrisinya seimbang, tidak harus karbohidratnya yang berlebihan, kemudian minumnya juga harus tercukupi. Baik, bukan mengejar kenyangnya ya pendengar. Betul. Ya. Ya silakan bagi Anda pendengar yang ingin ikut berpartisipasi, mungkin mau berbagi pengalaman atau bertanya langsung kepada narasumber kita, silakan, kami juga buka line telepon ya di 082153209845. Dokter, kalau bagi orang tua nih ya, kapan sebaiknya orang tua ini berkonsultasi terhadap fasilitas kesehatan atau dokter terkait puasa anaknya nih? Kalau untuk puasa anak-anak, kalau misalnya ada kelainan saja sih, karena puasa itu sebenarnya sesuatu hal yang kalau kita bilangnya fisiologis ya, sesuatu hal yang normal yang bisa dijalankan oleh semua, oleh siapa saja. Seperti yang saya bilang, mungkin setelah dia memasuki prasekolah, mungkin sekitar 4 atau 5 tahun sudah bisa diajarkan, tapi bertahap. Nah, tetapi apabila mungkin para orang tua melihat ya itu tadi, misalnya disuruh puasa tapi kok malah lemasnya berlebihan, malah cenderung tidur terus. Nah ini kan sepertinya tidak wajar. Nah itu bisa dikonsultasikan apakah memang ada penyakit lain gitu kan, atau kalau misalnya disuruh puasa malah kok jadi seperti sesak napas. Nah itu juga bisa dikonsultasikan. Baik, artinya ada tanda-tanda khusus lah ya dokter. Betul. Ya yang dicurigai dan harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan. Baik pendengar, kita masih nantikan juga ya untuk Anda yang ingin ikut berpartisipasi, kami juga buka line WhatsApp kami di 082153209845. Dokter, kalau kita berbicara tentang puasa gitu ya, sesuai dengan tema kita kan juga berbicara terhadap orang-orang yang mungkin menderita sakit, mungkin sakit kronis atau mungkin komorbid dan lain sebagainya seperti diabetes, hipertensi ya. Nah ini bagaimana nih dokter untuk menjalankan ibadah puasa yang aman bagi masyarakat yang mungkin sedang sakit dan memiliki penyakit kronis? Oke.
Nah itu kalau untuk diabetes terutama itu sebenarnya ada kriterianya sih Mas. Jadi untuk pasien-pasien dengan diabetes mellitus walaupun misalnya dia menggunakan insulin, tetapi kalau misalnya kadar HbA1c itu kadar gula di dalam darahnya itu bisa terkontrol di bawah 7%, itu sebenarnya tidak masalah, bisa diperbolehkan untuk puasa. Asal pada saat puasa ya sekali lagi tidak berlebihan, jadi tidak tetap makanannya dijaga. Kalau untuk pasien diabetes mellitus tentu yang dijaga yang manis-manis ya. Jadi kan kalau bulan puasa itu trennya pasti es buah gitu kan. Nah sebenarnya manis yang dianjurkan itu lebih baik memang manisnya itu adalah dari buah. Kemudian kalau memang dengan penderita diabetes atau hipertensi sebaiknya mungkin masakan berbuka dan sahurnya itu dibuat sendiri ya. Karena kalau misalnya masakan berbuka misalnya mau bikin es buah mungkin lebih bisa diatur kadar gulanya tidak berlebihan. Kemudian sebenarnya kalau pasien diabetes itu ataupun hipertensi yang lebih bagus kombinasinya buah itu mungkin tidak dengan susu tapi mungkin dengan yogurt misalnya seperti itu, karena bagaimanapun susu tetap ada kadar lemaknya. Nah kemudian tetap nutrisinya juga harus seimbang, tidak boleh terlalu berlebihan di karbohidrat. Kalau untuk pasien diabetes hipertensi itu baiknya dikenyangkan itu adalah dengan sayur-sayuran dan juga protein gitu. Jadi karena kalau sayuran itu kan dia serat ya, sayur atau buah itu dia memiliki efek kenyang lebih lama dibandingkan dengan karbohidrat nasi. Kalau nasi itu kan dia gulanya gula sederhana, jadi dia memberikan efek lebih cepat lapar biasanya. Nah untuk pasien dengan penyakit tentunya obatnya tidak boleh putus ya. Biasanya kalau pasien dengan diabetes hipertensi obatnya itu pemberiannya itu sudah biasanya pilihannya adalah dosis tunggal. Dosis tunggal itu artinya diminum sehari sekali, apakah malam saja atau pagi saja. Jadi sebenarnya pilihan obatnya bisa diminum sesudah buka puasa atau sesudah makan sahur. Baik, ya pendengar dimanapun Anda berada, kita akan break sejenak ya untuk menyaksikan pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di program Kentongan. Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak, bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget. Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai. Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya. Tapi, masalah saya lebih penting. Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI. Halo RRI? Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multi-platform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI. 92,1 Pro 2 FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Walah Mar,
Aku krungu lo salamu, tombo kangen. Samo-samo. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Sesekali jazz lah. Semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau manggung di komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda, menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multi-platform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multi-platform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif. Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda. Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda. Ya, terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami dalam program Kentongan dengan judul Ibadah Puasa bagi Anak dan Orang yang Sakit. Dan kita juga masih bersama dengan narasumber kita Dr. Putri Dian Vitasari yang merupakan Kepala Puskesmas Sebengkok Kota Tarakan. Dokter, kalau berbicara tentang ibadah Ramadan ya, biasanya banyak juga informasi-informasi di media dan lain sebagainya yang menyatakan kalau mau puasanya kuat, konsumsi salah satu obat yang direkomendasikan untuk antisipasi sakit lambung. Nah, ini sebenarnya apakah juga memang direkomendasikan atau hanya orang-orang yang punya riwayat asam lambung tinggi atau MAH nih sebenarnya, dokter? Oke. Baik, untuk memang ini yang jadi dilema nih kalau orang yang bilangnya sakit MAH-nya kronis gitu ya, atau yang mudah kambuh gitu. Tapi ya sekali lagi saya sendiri mengalami ya, kalau ini kan konteksnya ibadah. Iya. Selagi memang kita niatkan, insya Allah walaupun memang ada gejala sakit MAH, itu kayaknya hampir nggak pernah kambuh tuh Mas. Karena kan saya juga sakit MAH, tapi ya itu alhamdulillah dengan pola makan yang kita jaga, sakit MAH-nya itu dia tidak kambuh pada saat puasa gitu. Jadi karena gini,
puasa itu kita memang menahan lapar, tapi untuk kita mensiasati supaya asam lambung tidak naik itu ada beberapa cara. Misalnya makanannya itu sekali lagi nutrisi seimbang. Bukan berarti anggapannya adalah saya harus makan nasi yang banyak supaya perut saya nanti tengah hari nggak kosong. Itu salah. Jadi nasi karbohidrat yang sederhana, apalagi nanti nasi dicampur mie itu double karbo ya, itu malah lebih cepat dipecahnya, lebih cepat di metabolisme sehingga cenderung lebih cepat merasakan lapar. Nah, kalau mau disiasatinya itu adalah dengan konsumsinya itu diperbanyak di protein dan di serat gitu kan. Nah, kalau di protein itu dia nanti akan juga di metabolisme dalam bentuk glikogen sehingga dia masih bisa menstabilkan energi kita, jadi tidak lemas. Nah, untuk kasus-kasus MAH yang kronis bisa kalau memang minum obat sebelum sahur misalnya. Jadi kalau obat MAH itu kan dia ada 2 macam. Ada yang sebelum makan, ada yang sesudah makan. Nah, jadi obat-obat tertentu yang tadi Mas bilang obat yang penguat supaya asam lambungnya tidak naik, sebenarnya itu enggak relevan dan enggak dianjurkan karena kita belum tahu kandungan obatnya apa. Tapi kalau kami di medis selama ini, kalau misalnya ada pasien konsultasi, dokter saya kan sakit mah, saya mau puasa gimana? Oh iya bisa. Jadi nanti sebelum sahur minum dulu nih yang obat sebelum makan. Habis itu makan sahur, tentunya juga dengan porsi yang seimbang. Lalu nanti sesudah makan sahur ada lagi obat yang diminum untuk menekan asam lambung. Nanti begitu juga pada saat buka puasa. Nah, yang harus ditekankan itu adalah pada saat buka puasanya. Buka puasa itu kan kadang-kadang ngerasa karena udah ngerasa lapar jadi makannya sembarangan. Terus makannya sudah langsung dalam porsi banyak. Nah, untuk pasien-pasien dengan asam lambung dengan sakit MAH itu malah tidak dianjurkan seperti itu. Jadi yang bagus itu pada saat buka puasa mungkin minum air putih dulu atau mungkin minum air yang hangat, tidak dianjurkan minum air es, kemudian makan dengan porsi yang sedikit dulu kalau untuk orang dengan sakit MAH. Dan setelah buka puasa bisa juga diminum obat lambungnya kembali. Jadi seperti itu. Baik. Ya, kita bacakan pertanyaan dari pendengar kita, dokter. Ini ada Ria ya di Pasir Putih, katanya bagaimana panduan bagi ibu hamil dan menyusui ya yang ingin menjalankan ibadah puasa nih, dokter. Seperti apa sebaiknya? Ya, untuk ibu hamil dan menyusui kalau memang kuat boleh puasa. Tapi kalau misalnya rasanya, terutama ibu hamil ya, kalau dirasa tidak kuat, mungkin lemas yang berlebihan, bisa juga dianjurkan tidak berpuasa karena kita tahu kalau di agama untuk ibu hamil maupun ibu menyusui sebenarnya bisa mengganti dengan fidyah seperti itu ya. Tapi kalau misalnya ibu hamil, ibu menyusui mau puasa, yang pasti kandungan airnya harus cukup ya. Apalagi ibu menyusui karena kan pasti dalam rentang waktu sedang berpuasa itu pasti akan tetap memompa ASI atau tetap menyusui. Nah, itu kan asupan cairannya harus cukup di sahur dan juga di pas berbuka. Jadi sekali lagi asupan cairannya itu adalah sekitar 8 gelas atau sekitar 2 liter, dan itu yang terbagi sahur itu sekitar 2 gelas, nanti berbuka 2 gelas lagi, dan kemudian malam sampai menjelang tidur itu harus bisa 4 gelas. Nah, itu harus tercukupi. Kemudian untuk asupan makannya itu juga harus tercukupi di porsi yang seimbang seperti yang saya bilang tadi. Tetap harus ada karbohidratnya, harus ada proteinnya, harus ada serat, dan juga harus ada buah. Jadi serat itu dia dan buah itu adalah untuk vitamin dan mineral seperti itu. Nah, jangan khawatir, secara ilmiah itu pada saat kondisi berpuasa itu tidak mengurangi, ibu hamil itu tidak mengurangi nutrisi ke bayi. Jadi bayinya itu tidak akan jadi kayak distress gitu kan, tidak akan seperti itu. Dan begitu juga dengan kandungan ASI. Jadi ibu menyusui yang berpuasa pada saat dia memompa ASI ataupun menyusui bayinya, kandungan ASI atau nutrisi di ASI-nya itu tidak akan berkurang. Baik, tinggal apakah si ibunya kuat atau tidak ya dokter ya. Ya. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita jeda sejenak untuk mendengarkan kumandang azan asyar untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau Zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai Zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih. Iya, selamat menunaikan ibadah sholat asyar untuk wilayah kota Tarakan dan sekitarnya. Pendengar, kita kembali lagi dalam program Kentongan ya untuk sore hari ini tentunya. Iya, Dokter Putri, kalau kita berbicara tentang penyakit ya, ini juga ada satu pertanyaan dari pendengar kita coba bacakan dulu di sesi akhir ini. Bagaimana cara menjaga tubuh agar tetap terhidrasi dengan baik, Dokter, untuk
orang yang memiliki riwayat penyakit batu ginjal dari Riza di Selumit. Ya, seperti apa nih dokter untuk penyakit batu ginjal? Baik, untuk pasien-pasien dengan kelainan ginjal ya, baik itu batu ginjal ataupun mungkin dengan kelainan ginjal yang lain, sebelum berpuasa itu sebaiknya konsultasi dulu ke dokter. Yang pasti mungkin ada perubahan cara minum obat, perubahan waktu minum obat seperti itu, dan juga bagaimana cara tetap mencukupi untuk cairannya. Kalau misalnya batu ginjal itu yang saya ketahui adalah dia tidak juga terlalu harus membatasi cairan. Jadi berbeda dengan pasien gagal ginjal. Kalau gagal ginjal itu kan memang ada cairan yang harus dibatasi. Pada prinsipnya apa yang disarankan dari dokter itu tetap dijalankan. Apabila mungkin dari dokter spesialisnya menyarankan hanya bisa minum misalnya hanya 6 gelas gitu kan, itu tetap dipatuhi seperti itu. Jadi mungkin aktivitasnya yang agak lebih dikurangin. Misalnya kadang kan kita kadang menyarankan juga kalau saat puasa itu boleh berolahraga. Nah mungkin olahraganya yang agak dikurangin durasinya, waktunya, sehingga tidak terlalu membuat si pasien itu dehidrasi apabila memang cairannya dibatasi. Tetapi pada intinya tetap seperti yang saya bilang tadi, apabila tidak ada pembatasan cairan, asupan cairan dari dokter untuk pasien dengan kelainan ginjal, berarti tetap memenuhi cairan, kecukupan cairan yang 242 tadi. Jadi sebanyak 8 gelas itu harus tetap terpenuhi air putih ya. Jadi bukan teh atau kopi, tetapi harus minum air putih. Seperti itu. Baik. Kalau untuk pemilihan vitamin, multivitamin dokter, di saat bulan suci Ramadan seperti sekarang ini, multivitamin seperti apa yang tepat untuk dikonsumsi oleh masyarakat? Multivitamin itu bisa apa saja, bisa yang yang dijual-jual di apotek yang memang dia terdiri atas multivitamin dan mineral, itu sebenarnya nggak masalah, bisa dikonsumsi. Tetapi jangan lupa bahwa vitamin itu dia juga ada di buah dan juga di sayur, jadi bisa juga dengan memperbanyak konsumsi sayur dan juga buah. Baik, direkomendasikan lebih ke yang alami ya dokter ya. Baik, terakhir dokter mungkin sebagai closing statement dari dokter untuk tips kesehatan secara umum selama bulan suci Ramadan nih dokter, silakan. Baik, untuk menjaga kesehatan pada saat bulan suci Ramadan, pada saat teman-teman sekalian berpuasa, yang pasti yang sudah saya bilang berkali-kali tadi, tetap di nutrisi yang seimbang, baik itu pada saat sahur maupun pada saat berbuka. Jadi jangan berlebihan pada saat berbuka, apalagi kita tahu puasa itu kan kita menahan lapar ya. Nah sebenarnya ujiannya itu juga ada pada saat berbuka. Jadi kita harus menahan godaan, jangan sampai kita mengkonsumsi makanan yang manis-manis itu terlalu berlebihan. Jadi jangan sampai nanti orang puasa berat badannya turun, ini malah naik lagi berat badannya kan. Jadi tetap dijaga pada saat buka puasa, tetap sesuai dengan porsinya, karbohidrat secukupnya, harus ada protein, bisa itu dari ayam, bisa dari ikan, atau protein nabati bisa dari tahu tempe, kemudian harus dengan sayur dan buah. Dan jangan lupa minuman cairan juga harus terjaga. Kemudian untuk selanjutnya menjaga kesehatan di bulan puasa sebenarnya juga boleh berolahraga. Jadi berolahraga boleh seminggu 3 kali dalam durasi misalnya 30 menit, itu tidak masalah. Cuman mungkin bukan olahraga kardio yang terlalu mengeluarkan keringat. Misalnya dengan jalan 30 menit juga sudah cukup. Jadi mungkin kurang lebih seperti itu. Baik, ya terima kasih Dr. Putri Dian Vitasari atas kesempatannya telah hadir di studio program 1 RRI Tarakan. Terima kasih juga ya untuk Anda pendengar yang sudah ikut berpartisipasi melalui WhatsApp kami, dan semoga ya apa yang sudah kita diskusikan terkait ibadah puasa bagi anak dan orang sakit ini bisa memberikan wawasan kepada kita yang menjalankan ibadah puasa. Apalagi ini masih minggu-minggu awal ya, jadi masih bisa melakukan persiapan yang panjang untuk menjalani ibadah puasa. Semoga juga lancar menjalankan ibadah puasanya pendengar, dan kita akan tentunya terus membahas tema-tema menarik selama bulan suci Ramadan dalam program-program yang kami sajikan melalui program 1 RRI Tarakan. Baik, mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih sekali lagi dokter dan seluruh pendengar ya. Saya Andre Rianta dan juga rekan operator ada Bung Jubair, pamit undur dari ruang dengar Anda. Terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.